Halo semuanya, selamat datang di AJS Channel. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan buat vlog tentang si Adres. Ini vlog yang sudah lama sekali saya mau bikin tapi belum sempet juga ya. Nah, baru kali ini sempat bikin, yaitu tentang konsumsi BBM si Adres. Nah, ini motor sudah berapa ya? 1 tahun lebih, hampir 2 tahun, besok Maret kali ya. Maret sudah 2 tahun. Tapi belum sempat saya tes konsumsi BBM-nya. Nah, oleh karena itu saya mau tes ya dengan rute yang sama seperti yang biasa saya ngetes, yaitu 91 kilo. Untuk rutenya rata-rata jalanan lancar, ada pegunungan sedikit gitu ya. Ya lancar lah kira-kira begitu ya. Nah, adapun kondisi motornya masih standar ya, termasuk ban-bannya ini sudah standar. Kemudian tekanan angin juga sudah saya paskan kira-kira 29-30 psi. Untuk kondisi motornya seperti ini, masih standar. Ini belum saya servis ya, sudah saatnya servis sebenarnya, 4 bulan ya. Ini KM-nya baru 8.000 karena dipakai harian cuman berapa sih? Paling 10 kilo nggak nyampe ya sehari ya gitu. Ya, ini untuk BBM-nya Pertamax. Metode yang saya gunakan full to full seperti biasa, dari pom yang awal itu akan saya fullkan sampai bibir tangki, kemudian nanti sampai pom yang akhir. Langsung saja ya, sudah siang ini, buru duhur ya. Biasanya saya akan melakukan perjalanan ini 91 kilo selama kurang lebih 2 jam. Langsung saja kita cus ke pom bensin. Oh, saya lama nggak pakai Adres, rasanya aneh ya. Biasa pakai Bookman, pakai ini kecil rasanya ya. Pijakan kakinya itu sempit tapi tetap panjang sih. Agak kaget ya, lama nggak pakai Adres. Ini yang pakai isi saya Adresnya. Ya oke, langsung saja kita isi Pertamax full tank. Terus saya oke ini terus ini up. Ya oke, sudah full tank ya. Langsung saja kita menuju checkpoint yang pertama sepanjang 17 kilo. Kita muter balik dulu. Ya oke, perjalanan kita start dari sini ya. Oke, tadi sudah isi full sampai luber-luber ya, sampai betul-betul luber. Dan ini nanti akan saya jalani di kecepatan 60 sampai mungkin 80. Oh ya, nanti juga pengen tes top speed motor ini ya, karena motor ini kenceng sebenarnya, tapi butuh trek yang panjang. Oh ya, terus saya penyesuaian pakai apa ini ya, lama nggak pakai Adres, rasanya kecil gitu ya. Kemudian Adres ini beda dengan apa itu Bookman ya. Kalau Bookman itu terkesan mesinnya itu RPM-nya rendah karena rollernya berat. Kalau ini terkesan gereng ya, lebih RPM-nya lebih tinggi. Nah, ini seperti ini, jalan 60 itu gereng banget ya. Gereng itu apa sih? Ya RPM-nya tinggi. Gitu ya. Jadi mungkin lebih irit Bookman ya pastinya. Karena euronya juga beda. Tapi kita lihat saja ya. Nah, ini sudah 70, tapi ini 70-nya Adres itu kayaknya nggak real ini. Deviasinya agak banyak karena ini belum kencang sebenarnya ya. Kemudian saya pakai windshield ya, mungkin ini juga akan sedikit menambah boros, tapi ya dikit aja lah, nggak apa-apa. Yuk kita langsung saja cus ke checkpoint yang pertama, 17 km. Ya oke, kita sudah di checkpoint yang pertama ya kali ya. Tadi start, ini checkpoint pertama, sudah berjalan 17 kilo. Dan tadi rata-rata berjalan di 70 km per jam di speedo ya. Nah, ini kilometernya sudah 8.964. Tadi awalnya saya nggak ngitung malah ya. Ya yang jelas di GPS 17 kilo. Nah, kalau di speedo sini, odo sini pasti lebih banyak ya pasti. Nah, ini sudah sampai di jalur selatan Jawa, JLS ya, Dendles. Nah, setelah ini kita akan melewati rute sepanjang 31 kilo. Wah, ini pasti saya akan kencang ini ya, nggak mungkin pelan-pelan karena panjang sekali. Kalau pelan-pelan ngantuk. Ya ini lihat
saya ngegasnya juga nggak eman-eman, nggak diturut-turut, langsung aja wear gitu ya. Tuh langsung 60 kan. Kita akan jalan 70-an ya, kalau bisa lebih. Soalnya di sini itu banyak lubangnya ya, tahu-tahu banyak lubang, jadi 70 sudah cukup ya, udah bisa nyelip truk biasanya. Nah ini 70 sudah bisa untuk mendahului truk ya. Ya oke kawan-kawan, saat ini saya sudah sampai di Pantai Glagah ya, kawasan Pantai Glagah tuh ada pelangnya. Nah ini jembatan baru Pantai Glagah ya, yang sudah direnovasi kemarin. Tuh sungai yang menuju Pantai Glagah. Nah ini sampai perempatan Pantai Glagah ya. Pantai Glagah ke sebelah kiri, kalau ke kanan itu ke Jalan Wates Jogja, kalau ke lurus itu nanti sampai underpass Yogyakarta International Airport. Ya oke, kita sudah sampai di checkpoint yang kedua. Dari yang sebelumnya ini berjarak 31 kilo ya. Nah ini adalah pertigaan Jalan Dendles, yang kalau ke depan adalah ke Purworejo lewat Dendles, kalau ke kanan ini adalah Jalan Wates Jogja. Kita ke kanan ya, kita ke kanan pelan-pelan karena ini ya oke, ini adalah pertigaan Yogyakarta International Airport. Kalau ke kanan itu adalah ke bandara. Nah ini masuk kecamatan atau Kapanewon Temon ya. Sekarang Kapanewon Temon ini sudah menjadi seperti kota karena adanya Jia ini ya. Banyak hotel, kalian bisa lihat di depan sana ada Novotel dan lainnya. Yuk kita coba top speednya di sini. Anginnya nggak begitu banyak, ini enak. Wah asik ini. Gampang main 100. Tuh kalau nggak ada angin ya adres nih. Tapi di GPS nggak tahu seberapa ya. Nih 100 lebih. Udah ini perkotaan. Ya itu top speednya adres ya, di jalan yang nggak banyak angin. Dan ini masih pakai windshield, kemungkinan kalau nggak pakai windshield bisa nambah lagi, apalagi kalau nunduk ya. Ya tapi sudah cukup lah, motor kayak gini 110 cc 113 cc ya, dengan akomodasi yang bagus bisa lari segitu udah lumayan. Tapi memang karakter mesin ini kegerung ya, RPM nya tinggi, mungkin rollernya ringan, saya juga kurang tahu. Kalau Bookman kan cenderung santai ya, jalan segini masih RPM-nya masih rendah ya. Kalau ini RPM-nya tinggi. Oke lanjut kita ke checkpoint yang selanjutnya, yaitu di daerah kota. Setelah kota Wates nanti di daerah Pengasih naik gunung. Ini datar sampai kota Wates. Oke. Ya oke, kita sudah sampai di kota Wates, alun-alun ya. Ini sebelah kanan saya ini berjalan ke utara. Ini rutan. Nah tadi habis beliin asinan istri ya, biasanya kalau lewat sini suka nitip ya. Oke, ini kotanya Kulon Progo ya, di sini ini Wates ya, ya kota kecil aja ya. Nah oh ya, saya mau ngobrol dikit ini sebelum sampai checkpoint yang selanjutnya. Tadi setelah bandara tadi kan coba top speed ya, ternyata adres itu ngisi tenaganya itu setelah 60 itu baru ngisi, dan ngisi terus sampai 100-an ya, ngisi banget. Walaupun RPM nya tinggi banget, tapi disitulah ngisinya tenaganya ya. Tadi itu sempat beberapa kali kejar-kejaran sama apa itu Beat Deluxe itu ya. Wah jauh men, jauh banget. Walaupun dari awal itu udah menang ini ya. Jadi ini
diem-diem kenceng juga ini. Untuk awalan memang agak gereng, tapi nanti udah 40 ke atas udah ngisi, apalagi 60 ke atas, waduh ngisi terus sampai 100 bit deluxe itu jauh men. Baru tahu saya ya, oh ya ternyata seperti itu. Nah ini memang keistimewaannya Address ini, dipakai jarak jauh enak banget, dan mesinnya dipacu sampai 100 km per jam itu halus, nggak geter-geter. Oh ya ini UNJ ya, UNJ Wates ya, tepatnya Fakultas Ilmu Keolahragaan mungkin ya. Ini kolam renang Wates dan venue-venue olahraga di sini semua ya, di kota Wates. Nah saya lanjut lagi. Jadi Address ini dipakai kencang itu nggak kayak Bookman. Kalau Bookman mirip Honda itu ya, kalau dipakai kencang ada getarannya itu. Kalau Address ini enggak, semakin ditarik kencang itu semakin halus. Suaranya memang kencang, suaranya wah gitu ya, seperti ngorok gitu. Tapi getaran mesinnya halus banget. Nggak kerasa, beda kayak motor umumnya itu semakin ditarik kan semakin bergetar ya. Ini enggak, justru bergetarnya itu di bawah 60 seperti ini loh. Stang kerasa banget. Kalau udah naik, waduh, malah makin halus nih motornya. Wah, tapi kalau nggak terbiasa sama raungan mesinnya kasihan rasanya. Tapi kalau udah terbiasa, wah enak ini motor. Nah tadi kalian lihat cara bawa saya itu seperti itu tadi. Kadang ya becek pol, kadang ya sedang-sedang, ini biasalah ya, mengikuti arus. Jadi ini nggak saya bikin irit-irit ya, biasa aja. Nah nanti konsumsi BBM-nya berapa saya juga nggak tahu, karena ini nggak ada average konsumsinya ya, semua serba analog. Dan saya bahkan tadi tidak ngitung di sini ya, di odometernya ya. Pokoknya kita mengandalkan hitungan GPS saja ya, GPS dan nanti habisnya BBM berapa. Yuk kita lanjut ke checkpoint selanjutnya. Ini checkpoint selanjutnya pegunungan, saya akan syuting nanti di pegunungan. Dari bandara tadi sampai daerah sini mungkin 19 kilo ya, 19 km. Oke langsung kita ke daerah pegunungan ya. Oke kita sudah sampai di checkpoint yang keberapa ini, 1, 2, 3 ya, 3 ya. Di sini di utara Sentolo, di depan itu adalah pegunungan. Kita akan berjalan 10 kilo sampai di daerah Jalan Godean Purworejo. Yuk kita lanjut aja, ini pegunungan, kita lihat view-nya. Ya kira-kira Address diajak naik-naik kayak gini ya, karena rollernya ringan jadi mesinnya itu meraung tapi kuat ya. Oke kita sudah sampai di daerah Girimulyo ya. Ini adalah jalur sepeda yang favorit kalau kalian sedang di Jogja, di daerah Kulon Progo, melewati irigasi sawah ini ya, seperti selokan Mataram. Ini namanya jalur Luna Maya karena dulu Mbak Luna Maya pernah bersepedaan di sini. Nah ini view-nya, kiri gunung, depan gunung, kanan Gunung Merapi dan sawah. Nah ini melewati sebuah SD di tengah sawah, namanya SD Negeri Kamal ya. Ini tempat saya bekerja ya. Kebetulan saya adalah seorang guru. Nah ini sudah sampai di checkpoint yang terakhir sebelum finish ya. Ini di daerah Girimulyo. Dari checkpoint Sentolo tadi di sini jaraknya 10 km ya. Nah kemudian yang terakhir dari sini nanti kita kan di depan itu ada Jalan Godean Kaligeseng ya, yang kalau ke atas terus sampai Kaligeseng yang terkenal dengan durennya itu. Nah nanti di Jalan Godean Kaligeseng itu kita akan belok ke kanan menuju ke Godean lagi, ke arah pulang sekitar 14 kilo. Nah itu sudah yang jalan yang terakhir. Mungkin untuk Jalan Godean nggak begitu menarik untuk dibahas karena jalannya rusak. Jalannya banyak lubangnya, walaupun sebagian titik sudah diperbaiki ya, tapi masih tetap banyak lubangnya ya. Oke begitu saja, langsung saja kita ketemu di checkpoint yang terakhir atau garis finish, yaitu di
pom bensin Kelajuran Sidokarto Godean Sleman. Ya oke, sudah sampai ya, sudah sampai di pom bensin, berarti sudah menempuh 91 kilo. Gak tahu di odometer berapa, sudah 9000 men. 9041. Coba nanti kita cek di video ya, di closing nanti. Nah ini pom bensinnya kita isi pertama full sampai luber lagi kalau bisa ya. Duh, ngantri nggak nih? Kita cari pertama ke pertama. Terus lagi Pak. Nah yuk sih ya udah. Berapa Pak? Ya oke, sudah sampai rumah ya. Pegel tangannya ya, sampai di tangan ini masih kerasa agak merinding. Tadi tidak pakai sarung tangan ya, sudah ditinggal sholat padahal. Nah adapun waktu tempuhnya tadi agak cepet ya ternyata ya, 1,5 jam aja. Lebih lama pas pakai Bookman, berarti tadi pakai ini tuh tadi saya lumayan kenceng ya, memang rata-rata 80, kemudian tadi becek-becek itu beberapa kali 100-an ya. Nah memang tadi lumayan kenceng, makanya konsumsinya jadi beda ya, karena gimana ya, beda ternyata ya karakternya si Adres sama Bookman tuh. Bookman itu memang dipakai bawahnya pengen nyantai ya, kalau si Adres ini bawahnya pengen kenceng karena raungan putaran mesinnya itu memang ada tenaganya di putaran atas, sampai nggak kerasa ternyata kenceng juga ya. Oke, sudah saya tadi sudah saya hitungkan. Oh ya, stroke-nya tadi lupa malah ya. Oke, tadi sudah saya hitung juga di sini, sudah saya cek di kamera action cam ya. Tadi awalnya itu gini. Nah awalnya itu odonya itu 8945, kemudian tadi sampai Pertamina yang terakhir adalah 9042, sehingga menjadi 97 kilo dibagi 1,7 liter ya, menjadi 57 km per liter ini menurut odometer. Tapi kalau menurut GPS hitungan saya itu seperti ini, 91 kilo ya tadi ya, kalau saya hitung secara GPS dibagi 1,7 mendapatkan 53,5. Ini real ya, bukan klaim ya. Jadi menurut saya dengan pemakaian yang sekencang tadi, dengan mesin yang meraung seperti tadi, hitungannya ya masih irit lah. Irit nggak menurut kalian segini? Dengan teknologi yang lama ya, ini motor entah Euro berapa, dengan teknologi yang biasa aja ya, injeksi lama. Beda dengan Bookman. Kalau Bookman itu jelas karena dia Euro 5 ya. Oke, jadi segitu dapatnya konsumsi BBM Adres. Menurut saya ya irit-irit saja, apalagi kalau yang pakai istri saya ini nggak pernah gas kencang, mesti lebih irit lagi ya. Ya begitu kira-kira. Kalau teman-teman dapat berapa kilometer per liternya ya, yang punya Adres silahkan share juga kalau ada yang pernah hitung keseharian. Kalau ini sehariannya saya kira juga segini ya, karena kalau istri saya itu kan pelan-pelan tapi stop and go. Kalau tadi kan kenceng tapi jalan terus gitu ya. Oke, begitu saja. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk klik like, comment, subscribe juga ya, biar tambah semangat bikin video. Terima kasih, saya JS, bye bye.